Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Berjumpa kembali dengan program News Story Republika. Hari ini dipandu dengan saya, Reini Dwinanda, selaku redaktur Gaya Hidup Republika.co.id. Kita akan membicarakan topik yang masih hangat, walaupun mudah-mudahan belum bosan, karena kita ini akan memuat lebih ke unsur edukasi daripada mencari berita yang bombastisnya. Bersama kita pada sore hari ini sudah hadir psikolog klinis dan forensik Ibu Cassandra Putranto. Selamat sore Bu Cassandra, apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak Reni. Lama tidak sudah jumpa. Lama tidak bertemu. Yes. Ya, sahabat lama kita ya. Nah, Iya. kita kembali ngobrol lagi Bu tentang kita mau ngajak Bu Cassandra untuk mengedukasi publik nih. Dari awal September ini kita dikejutkan dengan kemunculan Saiful Jamil yang bebas dari penjara setelah melakukan 2 kasus yang berat, besar, pencabulan terhadap anak di bawah umur dan korupsi. Lalu tiba-tiba dia muncul ke disorot pembebasannya, kemudian disebut sebagai glorifikasi. Lalu dia ternyata hal itu memang sudah disiapkan oleh tim manajemennya. Habis itu dia roadshow ke beberapa stasiun TV dan menimbulkan banyak reaksi dari masyarakat gitu. Menurut Bu Cassandra, apakah itu sebetulnya ini tema receh atau harusnya memang kita terus membahasnya karena ada hal besar yang yang bisa kita pelajari di balik kasus ini? Kalau menurut saya sih ini kita dampaknya besar terhadap korban, terhadap anak, keluarga, perlindungan anak dan keluarga, juga terhadap moral bangsa ya. Kalau menurut Bu Cassandra seperti apa? Baik, yang pertama pada dasarnya adalah bahwa memang mereka yang sudah menjalani hukuman tentu layak untuk mendapatkan pemahaman atau mungkin maaf dan lain sebagainya. Tetapi kembali lagi kita harus lihat jenis pelanggarannya, jenis tindak pidananya. Ya, memaafkan itu urusan yang di atas dan urusan korbannya. Ya, sebenarnya justru kita sebagai masyarakat yang di luar ini tidak terlibat di dalam urusan memaafkan seperti itu, gitu ya. Jadi jangan sampai kita bergeser tentang bahwa kita tidak memaafkan, sama sekali bukan, ya. Bahwa pada dasarnya kita justru harus melihat dari sisi praktek perilaku, ya. Nah, dalam hal ini kalau dari sisi psikologi klinis dan psikologi forensik. Nah, ketika kita bicara psikologi forensik, kita bicara sebuah kejahatan. Ketika kita bicara sebuah kejahatan yang walaupun sudah menjalani hukuman, lalu kemudian ada prosesnya, sekali lagi proses yang tadinya sudah ada hukuman, lalu kemudian ada proses mungkin remisi dan lain sebagainya, tapi tetap ada yang namanya pembebasan, itu juga pasti ada syaratnya, ya. Terutama pada tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Nah, dalam hal ini kita juga harus berkaca dengan kasus-kasus di seluruh dunia, ya, bahwa pada kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, ya, pada prakteknya itu justru sudah diterima, sudah dilihat penelitiannya bahwa pada dasarnya tindak pidana kejahatan atau kekerasan seksual terhadap anak itu cenderung akan berulang. Okay. Ini sebuah fakta ya. Nah, oleh karena hal tersebut, tentu praktek hukuman atau praktek peradilan yang ditujukan kepada proses ini itu sangat hati-hati sekali ketika seseorang dibebaskan, ya, bahwa hukuman itu tidak semata-mata hanya pada jumlah hukumannya,
tetapi juga pada praktek setelahnya, karena artinya ada proses pengembalian kepada masyarakat. Nah, karena perilaku kejahatan seksual terhadap anak kemungkinan untuk mengulangi lagi itu tinggi, sehingga akhirnya dibuatkanlah praktek-praktek atau kebijakan-kebijakan khusus. Contoh, di negara-negara mungkin ada antara lain misalnya Rusia, atau mungkin ada di Amerika, atau mungkin ada di negara yang lain gitu ya. Ada prinsip-prinsip yang misalnya menggunakan penahanan penuh, tetapi apabila bebas mau atau harus ada kebiri kimia misalnya. Kebiri kimia bukan hukumannya, tetapi justru diberikan kalau yang bersangkutan mau bebas atau mau kembali ke masyarakat. Nah, kalau di Korea Selatan itu ada praktek untuk menggunakan electronic ankle bracelet. Yep. Di Australia juga ya Bu ya? Di Australia juga, ya kan? Nah, ini pun berubah-ubah nih. Ada yang kemudian negara, ada yang mempraktekkan, ada yang tidak mempraktekkan. Tadi ya kebiri kimia. Tapi yang terkini adalah penggunaan electronic ankle bracelet, di mana mereka yang pernah punya riwayat tidak hanya tindak kekerasan atau kejahatan seksual pada anak, tetapi juga pada perempuan, sex offender lah pokoknya ya. Sex offender, betul. Karena tingkat pengulangannya tinggi, resiko pengulangannya tinggi, resiko keberbahayaan tinggi, maka digunakanlah electronic ankle bracelet, di mana setelah dia keluar itu pergerakan itu masih bisa dipantau, masih bisa dimonitor. Dan yang jelas para mantan narapidana ini tidak diizinkan untuk mendekati korbannya dengan jarak tertentu. Jadi ada kebijakan tentang jarak lagi, ada kebijakan untuk tidak mendekati, ada kebijakan untuk tidak, salah satunya juga tidak tampil di TV gitu. Nah, persoalannya kembali lagi, ternyata di Indonesia masih jauh panggang dari api. Masih ada praktek-praktek yang tidak sesuai dengan prinsip yang dijalankan di luar negeri, yang misalnya memang sudah melihat kepada bukti-bukti. Dengan adanya, ketika ada kasus kejahatan, sekali lagi, yang dilihat itu kan berarti biasanya kompetensi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kemudian kompetensi untuk menjalani proses hukumnya, dan ketika sudah selesai menjalani proses hukumnya, kemudian juga dilihat seberapa jauh efek jerahnya. Dan yang jelas, sekali lagi, di seluruh dunia sudah diakui, sudah diterima bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan terutama beresiko tinggi untuk mengulangi lagi kejahatannya, dan oleh karenanya diputuskan untuk adanya praktek-praktek yang tadi seperti satu, menggunakan ankle bracelet, kemudian dijaga untuk tidak mendekati korban. Nah, ini yang terakhir, yang ketiga, yang akhirnya justru diabaikan semua di Indonesia. Tidak diizinkan untuk lagi bekerja di lingkungan yang ada anak. Nah, itu dia. Ya, bahkan kalau di Australia itu ada kebijakan, siapapun ada atau tidak ada riwayat sex offender, siapapun yang mau bekerja di lingkungan yang ada anak, itu semua orang harus ada surat izin berada di tempat anak. Itu ada pemeriksaan yang hanya bisa berlaku 3 bulan. Dan setiap 3 bulan itu selalu diperiksa, direvisi. Dan kenapa? Karena memang anak dan perempuan tuh dilindungi sekali kalau di luar itu, gitu ya. Jadi ada proses filter, ada proses seleksi yang tidak semua orang boleh bekerja dengan. Nah, dengan adanya ketiga hal tersebut, berarti praktek yang tadi dilakukan baru selesai keluar, kemudian dikalungi bunga dengan mobil dan keliling pawai, lalu kemudian masuk lagi ke televisi, yang dimana kebetulan aja sekarang mungkin sedang pandemi, sehingga biasanya TV kan ada anak-anak tanggung penonton yang ada. Nah, tapi kan kembali lagi di seluruh Indonesia kan ada penontonnya, gitu ya. Nah, itu saja tidak boleh sebenarnya kalau dilihat praktek. Ya, tapi sekali lagi sebenarnya semua itu dilanggar. Dan mungkin ada juga beberapa orang yang akhirnya membela secara membabi buta. Tapi sekali lagi kan dibilang sudah dipenjara. Apakah yang bersangkutan ini perlu rehab? Apakah bisa direhab atau yang seperti praktek 3 tadi, Bu? Ya, masalahnya sekali lagi di seluruh dunia sudah
disimpulkan bahwa para pelaku ini atau sex offender ini kemungkinan untuk mengulangi lagi resiko tinggi. Ya, jadi memaafkan itu urusan lain. Yang kedua, boleh nggak kembali lagi? Tidak, kalau di tempat ini ada anak. Sekarang tolong diputuskan lagi. Kalau perlu, silahkan stasiun TV-nya khusus dewasa saja. Kalau memang mau untuk stasiun TV yang khusus, selama ada anak, selama konten ini nanti juga kontennya publik kan, umum ya. Betul. Kalau publiknya masih umum, masih nggak boleh tuh, gitu. Nah, ini juga kalau di YouTube gimana, Bu? Sama saja, artinya tidak boleh, karena kan Serius? ini media secara keseluruhan, media ini kan juga milik masyarakat. Nah, ini ada yang gitu. tidak boleh. Bahkan kalau di Korea Selatan, kalau ternyata ada para artis yang terkena isu untuk kekerasan seksual, baik terbukti ataupun tidak terbukti, itu karir selesai. Ya, dalam arti itu kayak gali kubur sendiri gitu kalau di sana. Kita tidak melakukan diskriminasi ya. Mohon silahkan boleh cari pekerjaan yang lain, boleh. Mau menjadi edukator juga boleh, walaupun sebenarnya kalau edukasi saya tentu berharap bahwa punya kompetensi formal yang memang mendukung. Tapi bukan karena sebagai mantan napi, mantan pelaku gitu. Apa yang bisa diedukasi, nanti yang diedukasi adalah cara melakukan kejahatan kan repot. How to mas saya. Betul. Nah, tapi kembali lagi bahwa bisa bekerja di tempat lain, tetapi tidak kembali lagi di tempat yang sama. Karena sekali lagi melanggar 3 prinsip yang tadi sudah disebutkan. Bahwa tadi ada resiko keberbahayaan yang akan mengulang kembali, kemudian yang kedua akan menyakiti hati korban, satu, dan korban tidak langsung, bisa dibayangkan bahwa di seluruh Indonesia mungkin juga ada korban-korban lain. Bagaimana mungkin, Bu, kaitannya kepada korban tidak langsung itu seperti apa, bisa diceritakan, Bu? Karena kalau seseorang mengalami kekerasan itu, korban itu kan akan mengalami trauma. Nah, trauma itu ada 3 hal yang pasti akan terjadi. Yang pertama, dia akan re-experiencing, dia akan mengalami kembali. Kedua, dia akan avoid, dia akan menghindari. Yang ketiga, dia akan merasa terancam. Nah, ketika korban yang mungkin bukan korban langsung, tapi korban oleh orang lain, tapi menonton, dia akan reviktimasi, dia akan menjadi korban kembali. Dia akan mengulangi kembali kejadian yang pernah dialami karena dia melihat bahwa seorang pelaku sudah bebas tapi mendapatkan glorifikasi dan mendapatkan selebrasi yang begitu rupa yang kesannya seolah-olah yang bersalah adalah korban gitu. Jadi kayak hero ini ya, kayak pahlawan. Dan tentu ini akan menyakiti hati orang banyak ya, akan menyakiti hati para korban di seluruh Indonesia. Terutama yang ketiga tadi belum disebut, melanggar prinsip bahwa tidak boleh sama sekali kembali lagi ke tempat yang sama, ke tempat di mana kejahatan itu pernah terjadi. Nah, dalam hal ini kejahatan. Berarti nggak boleh jadi juri lagi di acara dangdut itu ya? Di TV tidak boleh sama sekali. Tapi kan kembali lagi karena di Indonesia belum ada hukumnya, nah praktek-praktek seperti ini masih menjadi abu-abu. Nah, yang kalau acara offline masih boleh, Bu? Selama nggak ada anaknya boleh. Tapi kalau ada anak di situ tidak boleh. Nyanyi di kondangan gitu nggak boleh juga. Kita bisa yakin nggak kalau di kondangan itu nggak ada anak? Ya, tapi kan kembali lagi ya, artinya sekali lagi kita juga prihatin ketika lembaga negara yang seharusnya juga bisa melindungi, tapi ternyata tidak gitu. Nah, ini juga harus menjadi proses pembelajaran. Fit and proper test itu harus kembali lagi diuji gitu ya. Menurut saya atau nggak Bu komentar kemarin itu dari KPI? Tokoh lembaga negara sampai melakukan itu bisa akhirnya itu ketuanya loh ya. Itu bisa mempengaruhi keyakinan publik, keyakinan masyarakat terhadap lembaga negara. Nah, ini yang tentu saja harus menjadi perhatian. Artinya sebuah gerakan change aja bisa menjadi seperti itu. Mungkin bisa ada change kedua untuk mengganti tokoh di lembaga negara ini berarti. Itu kira-kira pemikiran belum sampai bahwa wawasan yang tadi seperti Ibu paparkan itu belum sampai dimiliki oleh ketua KPI-nya, KPI pusat, atau ada apa Bu sebetulnya di balik ini? Saya meragukan rekrutmen fit and proper test-nya. Untuk menjadi seorang tokoh di KPI tentu harus punya pengetahuan yang luas ya.
dan tentu saja harus benar-benar terbukti, memang punya pengetahuan yang luas, mengetahui tentang kode etik, juga mengetahui tentang prinsip-prinsip tentang keilmuan psikologi yang forensik seperti ini atau kejahatan atau pelanggaran. Padahal ini hal mendasar ya Bu ya? Betul, betul. Dan kalaupun misalnya memang tidak tahu kan harusnya tanya dulu sama yang ahlinya. Sebelum ngomong ke publik. Betul. Ya. Tapi kembali lagi ketika juga sedang ada masalah kan berarti ada masalah dengan yang bersangkutan dan berarti juga ada masalah dengan lembaga negara dan berarti juga ada masalah dengan proses rekrutmen dan treatment proper test. Semoga ini jadi catatan penting ya buat seluruh, terutama yang di lembaga pemerintahan. Apa yang terjadi, Bu? Yang keempat, saya ingin juga menjadi catatan penting bagi media formal. Kalau media sosial mungkin bisa tidak terkendali ya, tetapi media formal, di mana hak siar itu sebenarnya, itu kan frekuensi itu kan milik publik. Publik, ya. Nah, tentu harus punya tanggung jawab dong. Nah, ketika ini seperti ini terjadi, lalu kemudian yang menggunakan hak siar dan menggunakan frekuensi masyarakat itu adalah media formal, tapi ternyata justru media formal inilah yang duluan menyambut, membuat atau menyusun rencana seperti ini. Sekarang kita baru dengar kemarin ternyata ada lagi bahwa yang bersangkutan tidak tahu, yang bersangkutan hanya mengikuti, yang mungkin dengan segala. Enggak juga Bu, udah ini kalau kita lihat YouTube kekasihnya, ya. Ternyata itu sudah direncanakan ya. Ya, tapi kan kembali lagi, walaupun merencanakan kalau tidak ditunjuk. Teks tuh ya, butuh dua pihak ya. Itu tenggo, kembali lagi, yang satu harusnya menolak. Kalau yang satu nawarin, yang satunya nggak nyambut, nggak akan terjadi ya. Betul sekali, dan bukan hanya satu-satunya TV loh ya, yang saya lihat. Beberapa jadi, ya. Lagi, ini sekarang juga harus betul-betul ditegakkan kembali, ya terutama. Bu Cassandra mau nggak tampil dengan mereka? Dengan dia atau sejenisnya? Terus terang saya sudah tidak ingin lagi ya, tentu saja mohon diingatkan, kalaupun misalnya saya salah, jangan sampai saya salah nih sebenarnya, saya tentu tidak ingin lagi untuk berada di panggung yang sama tentu saja, karena siapapun yang mendukung menurut saya adalah orang-orang yang akhirnya melanggengkan praktek kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Saya merinding. Ketika orang-orang itu mendukung, ketika orang-orang itu tidak menegakkan hal yang benar, ya justru membiasakan hal-hal yang tidak benar dan mendukung praktek-praktek selebrasi dan glorifikasi lalu kemudian membela, berarti mereka mendukung praktek kekerasan terhadap anak. Sederhana saja. Berarti ada cara pandang yang salah atau set moral yang salah, gimana Bu? Ya, saya kira ada proses pendukungan dan proses, ya ada satu kata yang mungkin karena tidak tahu. Tapi kalau tidak tahu kan tentunya harusnya mencari tahu. Nah, tapi ada yang lebih berbahaya lagi adalah tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu, udah tahu tapi tetap melakukan. Nah, ini lebih berbahaya yang kedua sebenarnya. Ya, artinya sudah cukup banyak para ahli yang berbicara. Ya, tidak hanya saya, ada Zoya, ada Ratih Ibrahim, ada Wustari, ada macam-macam psikolog klinis juga sudah bicara banyak. Dan dari berbagai informasi juga udah disampaikan, kalau di Korea Selatan begini, kalau di sini begini, tapi tetap aja tidak diindahkan ya. Change pun juga sudah memberikan pendapatnya atau mengumpulkan pendapat masyarakat untuk memberikan pendapat tentang ini. Dorongan lagi. Kalau misalnya memang tadi tidak mau tahu itu lebih berbahaya ya. Karena mengaku tidak tahu bisa saja, tapi ketika satu kejadian diulangi lagi dan lagi dan lagi, nah ini akhirnya menjadi pertanyaan bahwa sebenarnya ini memang tidak mau tahu atau memang tidak peduli atau memang ingin melanggengkan praktek kekerasan seksual terhadap anak. Lalu kemudian nauzubillah min dzalik, betul sama-sama Mbak, kita mesti knock on the wood. Dan yang paling jelas juga harus bisa memahami bahwa praktek ini betul-betul adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bagi korban. Apalagi kalau ternyata ada ungkapan bahwa korban ini ikut bertanggung jawab, bahwa korban ini seolah-olah, kemarin ada yang saya baca juga, ternyata korban ini minta untuk mendapatkan, itu adalah sebuah ekspresi yang sangat sebetulnya itu tidak boleh diekspos lagi ya Bu ya, karena sudah selesai di kasus pengadilan. Itu adalah kekerasan sekunder. Kedua, ya sekunder ya. Yes. Itu berarti dalam kondisi bahaya yang berkelanjutan kalau ini terus dikasih panggung ya Bu ya. Dia kayak mau bersihkan nama terus jadi viktimisasi. Ya, seperti betul. Itu Bu. Reviktimasi ya.
Ibu, tentang, apa namanya, petisi yang digulirkan masyarakat kemarin, bagaimana Ibu, melihat, gerakan sosial ini? Artinya masyarakat sudah lebih cerdas, masyarakat juga sudah lebih berani untuk mengungkapkan. Ya, saya berharap ini juga bisa menjadi pembelajaran siapapun gitu ya, supaya kita bisa lebih hati-hati dalam mengambil sikap, dan tentu saja masyarakat sudah bisa memilih apa yang mau ditonton, kan begitu ya. Karena sekali lagi media formal juga harus introspeksi. Ya, ke depan media formal itu harus betul-betul bisa melihat masyarakat itu keinginannya seperti apa. Tidak hanya memaksakan kehendak, tidak hanya mengatur sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, persoalannya kan adalah memang upaya untuk membuat hal-hal ini menjadi acceptable, menjadi hal yang wajar dan menjadi lumrah. Tapi sekali lagi masyarakat akan sampai pada satu titik di mana saat ini kita sudah masuk, yaitu di era milenial, di mana masyarakat memilih apa yang mau ditonton, apa yang mau disaksikan, gitu ya. Dan yang jelas perlahan tapi pasti masyarakat akan memilih konten-konten yang lebih sesuai atau lebih bisa diterima. Pantas, gitu. Betul ya. Nah, kita aja sudah melihat orang-orang sekarang lebih banyak nonton tidak di media formal, tapi di media sosial. Nah, ini harusnya menjadi pertimbangan juga supaya media formal pun tahu bahwa masyarakat sudah bisa mengambil keputusan. Kalau masih ada yang membandingkan antara misalnya kasus artis lain, bagaimana Bu? Seperti misalnya, perlu sebut nama nggak? Kita sama tahu lah, ya, sama tahu. Kasus lain, pertanyaan saya hanya satu. Kasusnya sama-sama kekerasan seksual terhadap anak nggak? Kalau enggak, berarti tidak apple to apple, enggak usah diomongin. Enggak usah dibahas ya. Itu kasus yang berbeda ya. Kalau kasus itu dewasa-dewasa atau ada kasus ITE atau kasus yang lain, nggak ada perbandingan yang setara. Tapi tentang kejahatan seksual terhadap anak, ini adalah sesuatu yang betul-betul tidak bisa diterima, karena ini adalah benar-benar kejahatan terhadap kemanusiaan. Oke. Berarti kalau ada yang masih membela, berarti mereka adalah mendukung praktek kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Oke, itu poin pentingnya ya Bu ya. Terakhir Bu, apa pesan yang dapat Ibu sampaikan kepada orang tua, kepada masyarakat secara umum, juga kepada penggemar yang bersangkutan? Yang jelas saya berharap masyarakat sekarang menjadi lebih berani untuk mengambil sikap bahwa negara kita ini adalah negara yang punya promising future, punya masa depan yang sangat menjanjikan. Kita sebagai negara di khatulistiwa, negara yang besar, kita punya kesempatan untuk memimpin dunia. Tetapi apa jadinya apabila ternyata para tokoh calon pemimpin masa depan kita terancam oleh adanya praktek-praktek kekerasan seksual yang sekarang sudah sangat marak. Ya, sudah saatnya kita betul-betul mengatakan tidak, stop kepada kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Terutama diantaranya adalah juga kita harus mensukseskan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Ya, nah kita harus bisa memilih orang-orang yang tepat, orang-orang yang akan mendukung kita dan tidak memberikan panggung, kesempatan atau posisi jabatan penting kepada orang-orang yang mendukung praktek kekerasan seksual terhadap anak. Karena apa? Karena masa depan kita ada di tangan anak-anak kita. Apa jadinya kalau anak-anak kita menjadi korban dari kekerasan seksual? Buat pesan buat penggemar yang bersangkutan, Bu? Selama penggemarnya masih dewasa, silakan saja ya. Kembali lagi, tetapi tentu saja praktek penanganan hukum, praktek pembuat jera dari perilaku kekerasan ini tetap harus ditegakkan ya. Menjadi fans silakan, sebagai orang dewasa juga masih silakan, tapi mohon bantuannya, mohon dukungannya untuk tidak lagi memberikan kesempatan untuk bisa punya akses terhadap anak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui siaran.
Oke. Apabila Anda tidak mendukung ini, berarti Anda mendukung praktek kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Aduh, serem sekali itu. Semoga pembicaraan kita kali ini dapat meluruskan set moral masyarakat juga yang merasa iba, kasihan, kok nggak bisa dapat kesempatan kedua seperti itu. Poin pentingnya adalah tadi kita nggak bisa tolerir, sekali udah kecebur dia sama saja menggali kuburan sendiri lah gitu ya Bu, tamatlah karirnya di situ. Masih banyak karir yang lain, Di satu ini saja tamat, karena kita punya kepentingan yang lebih besar terhadap anak-anak kita ke depannya. Terima kasih banyak Ibu Cassandra Putranto, psikolog klinis dan forensik yang juga aktif menyuarakan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Selamat sore Bu Cassandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.